Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab statistika inferensia dan kita berada di materi distribusi peluang variabel acak diskret bagian yang pertama. Ya, nanti akan dilanjutkan tentunya dengan bagian yang kedua dengan soal-soal yang lebih variatif. Oke, untuk yang pertama ini kita bahas pemulanya dulu ya, bahwa distribusi peluang diskret disajikan biasa dalam bentuk tabel. Dan adapun syarat yang harus dipenuhi untuk peluang variabel acak diskret, yang pertama nilai dari peluang berapapun x-nya, paling kecil 0, paling besar 1. Kemudian jumlah dari setiap peluang untuk x yang ada di ruang sampel itu pasti jumlahnya sama dengan 1 ya. Jadi peluang untuk X1, peluang untuk X2 sampai peluang Xn katakanlah. Nah, di mana X1 sampai Xn itu ada di ruang sampel. Maka jumlahnya dari peluang itu adalah sama dengan 1. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pembahasan untuk gemas yang pertama ya, gemas generasi emas. Oke, gemas yang pertama perhatikan tabel distribusi frekuensi. Jadi kita diberikan nih, untuk soal ini kita diberikan tabelnya. Jadi kita nggak perlu bersusah payah untuk mencari tabelnya karena sudah disediakan, di mana variabel acaknya adalah x. Dan nilai x yang mungkin di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ruang sampelnya x 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk x sama dengan 1 peluangnya 1/6, x sama dengan 2 peluangnya 1/4, x sama dengan 3 peluangnya k. Nah, k inilah yang ditanya ya, berapa. Untuk x sama dengan 4/12, untuk x sama dengan 5 adalah 1/3. Nah, kita tahu tadi syarat ya untuk mendapatkan k, syarat dari distribusi peluang variabel acak dari variabel acak diskret itu syaratnya adalah salah satunya jumlah dari semua peluang ini sama dengan 1. Dan setiap peluang bernilai paling kecil 0, paling besar 1. Oke, syaratnya jumlah dari peluang sama dengan 1. Jadi ini kita jumlahkan semua. 1/6 tambah 1/4 tambah k tambah 1/12 tambah 1/3. Ini dijumlahkan sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya kita coba pindahkan k ya. Jadi posisi k di paling kiri. Untuk memudahkan kita menjumlahkan. Jadi k tambah 1/6, 1/4, 1/12 dan 1/3. Ini kita jumlahkan dulu dengan cara kita samakan penyebut. Jadi 6, 4, 12, 3 ya, FPB-nya adalah 12 ya, jadi kita bikin penyebutnya sama dengan 12. Nah, 1/6 jadi 2/12, 1/4 menjadi 3/12, 1/12 tetap, 1/3 menjadi 4/12. Nah, ini kalau dijumlah sama dengan 10/12. Dan ruas kanan sama dengan 1, kita samakan penyebutnya dengan ruas kiri jadi 12/12 ya, 1 ini identik dengan 12/12 sehingga dapatlah nilai k-nya adalah 12 dikurang 10 ya, 12/12 dikurang 10/12 sama dengan 2/12. Jadi k-nya 2/12, atau bisa disederhanakan nilai k-nya menjadi dengan cara dibagi 2 pembilang dan penyebut, maka dapatlah k-nya 1/6. Oke ya, jadi dapatlah nilai k-nya 1/6 untuk soal gemas yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan ke gemas yang kedua. Sama, kita diberikan distribusi dari variabel acak diskret x dengan ruang sampelnya 0 sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya bukan M, tapi pertanyaannya peluang untuk x lebih besar sama dengan 2. Untuk x besar sama dengan 2 berarti peluangnya 1/6, x sama dengan 3M, x sama dengan 4/8, x sama dengan 5, 1/12. Berarti ini kita jumlah. Nah, karena di sini ada M, maka kita cari M terlebih dahulu ya. Dengan syarat yang sama bahwa jumlah setiap nilai x ini peluangnya, jumlah setiap peluang untuk x yang ada di sini sama dengan 1. Nah, jadi 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6 tambah M tambah 1/8 tambah 1/12, ini jumlah sama dengan 1. Oke, nah kemudian kita jumlahkan, ini penyebutnya kita samakan ya, 4, 5, 6, 8, 12. FEB-nya 120. Jadi M tambah 1/4 menjadi 30/120. 1/5 menjadi 24/120. 1/6 menjadi 20/120. 1/8 menjadi 15 ya, 15/120.
Dan 1 per 12 menjadi 10 per 120. Nah ini kalau kita jumlah, maka kita peroleh hasilnya 99 per 120. Sama dengan 1. Maka M-nya sama dengan 1 dikurang 99 per 120. 1 ini kan 120 per 120 ya. Jadi 120 dikurang 99, jadi 21. Ya 21 per 120. Nah ini nilai M-nya. Ya nggak perlu kita sederhanakan. Nah, karena kita akan mencari peluang untuk X besar sama dengan 2. 1/6 tambah M, M-nya 21 per 120. Tambah 1 per 8 tambah 1 per 12. Maka peluang X besar sama dengan 2 sama dengan 1 per 6 tambah M, M-nya 21 per 120 tambah 1 per 8 tambah 1 per 12. Nah ini pun kita samakan menyebut menjadi 120. 1 per 6 menjadi 20 per 120, 1 per 8 menjadi 15 per 120, dan 1 per 12 menjadi 10 per 120. Nah kalau kita jumlah 66 per 120. Dan angka ini masih bisa disederhanakan ya. 66 dengan 120 sama-sama bisa dibagi 6. Ya dibagi 6 11 bagi 6 jadi 20. Jadi dapatlah peluang untuk X lebih besar sama dengan 2. Ya, peluangnya 11 per 20. Nah, ini cara pertama. Ada juga cara yang kedua, alternatif kedua. Ya, alternatif kedua kita perhatikan di sini ya dengan syarat yang sama. Ini kalau kita jumlahkan semuanya sama dengan 1 peluang ini. Nah, ingat pertanyaannya X lebih besar sama dengan 2 ini. Nah, ini yang ditanya ya. X lebih besar sama dengan 2, berarti 1/6 sampai 1/12 ini yang ditanya. Nah, sehingga untuk mendapatkan ini ya, kalau kita perhatikan nggak perlu kita mencari M, karena ini bisa kita jumlahkan, kita pindah ruas. Ya, jadi dapatlah 5, ini kita samakan penyebut ya. Kita jumlahkan jadi 5 per 20 tambah 4 per 20. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang ditanya, peluang X lebih besar sama dengan 2. Sama dengan 1, maka kita peroleh peluang X besar sama dengan 2, 1 dikurang ini. Ya, 5 tambah 4 per 20. Maka kita punya 20 per 20 dikurang 9 per 20. Sama dengan 11 per 20. Ya, ini alternatif yang kedua ya. Jadi boleh menggunakan cara yang tadi, boleh juga menggunakan cara yang kedua ini. Nah, ini cara kedua apabila kita nggak ditanya M-nya ya, ditanya peluangnya. Jadi kita bisa mengerjakan tanpa harus mencari nilai M. Nah, kemudian kita lanjut ke gemas yang ketiga. Ya, di sini nggak dinyatakan dalam tabel, tapi sebenarnya bisa dinyatakan dalam tabel. Jadi variabel acaknya itu 3, ya, maka peluangnya sepertiga. Untuk X sama dengan 4, peluangnya K per 9. X sama dengan 5, peluangnya 2K plus 1 per 18. Untuk X sama dengan 6, peluangnya 1 per 6. Nah, pertanyaan berapa K dan berapa nilai peluang untuk X lebih besar, X lebih kecil sama dengan 5. Oke ya. Nah, untuk mencari K, ya sama syaratnya, ini kita jumlah sama dengan 1 peluangnya. Jadi kita punya 1/3 tambah K per 9 tambah 2K tambah 1 per 18 tambah 1 per 6 sama dengan 1. Nah, karena ada pecahan, penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Nah, kita samakan menjadi 18 ya. Kita buat per 18, jadi ini 6. Jadi dikali 2, 2K. Ini tetap. Ini kali 3 ya, biar 18. Maka kalau kita jumlah sama dengan 4K tambah 10. Ya, 6 tambah 1 tambah 3, 10. 2K tambah 2K, 4K. Jadi 4K tambah 10 per 18 sama dengan 1. Nah, kemudian kita pindah ruasnya. Kita kali 18 kedua ruas, maka dapatlah ruas kiri 4K tambah 10, ruas kanannya 18. Maka kita kurangi 10 kedua ruas, jadi 4K sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8. Jadi K-nya sama dengan 8 per 4, ya, sama dengan 2. Dapatlah nilai K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya 2, maka kita peroleh, ya, pertanyaan berikutnya, peluang X lebih kecil sama dengan 5. X lebih kecil sama dengan 5 berarti mulai dari 5, 4, 3 X-nya. Nah, peluangnya ini. Ya, peluang X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 4, 5. Ya, ini kita jumlahkan. Tapi K-nya kita ganti 2 ya. Jadi 1/3 tambah 2 per 9 tambah 2 kali 2 plus 1 jadi 5, 5 per 18. Nah, ini kita samakan menyebut jadi per 18, dapatlah 6 tambah 4 tambah 5 per 18. Ya, 1/3 jadi 6 per 18, 2 per 9 menjadi 4 per 18 dan 5 per 18 tetap. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya 15 per 18. Masih bisa disederhanakan bagi 3 ya. Pemilihan dan penyebut, maka dapatlah 5 per 16. Nah nih, kalau seandainya kita ditanya peluang X kurang dari sama dengan 5.
Apakah ada cara lain? Ya, alternatif yang kedua bisa kita manfaatkan peluang komplement, ya. Peluang X kurang dari sama dengan 5 kan berarti yang ini ditanya. Ya, jumlah semuanya 1, berarti tinggal kita lakukan komplement. Yang nggak ditanya adalah 1/6. Jadi 1 dikurang peluang yang nggak ditanya. Yang nggak ditanya adalah ketika X-nya 6, ya ini 1/6. Jadi ini pertanyaannya X kurang sama dengan 5 sama dengan 1 dikurang peluang yang X-nya yang nggak ditanya. X yang ditanya adalah ketika X sama dengan 6, peluangnya 1/6. Ya, jadi 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Ya, sama seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, ini kalau diterjemahkan, dua dadu berbentuk tetrahedral, ya, bidang 4 maksudnya. Kalau digambar mungkin seperti ini. Ya, bidang-bidangnya ada 4. Nah, itu dikasih label. Setiap bidang itu nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, kedua dadu ini dilempar bersama-sama. Nah, kemudian dimisalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah dari kedua dadu. Ya, katakanlah ini 1 tambah 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya tentukan distribusi peluang dari variabel acak X. Dan yang kedua tentukan peluang di mana nilai X ini adalah ganjil. Oke, kita buat tabel kemungkinan dulu dari dua dadu dilempar ini. Dengan mata dadu hanya 1, 2, 3, 4, maka kemungkinannya dadu pertama 1, 2, 3, 4, dadu kedua juga 1, 2, 3, 4. Nah, konteksnya di sini adalah ketika dilambungkan, yang dicari adalah jumlahnya. Jadi X ini adalah jumlah, ya, jumlah kedua mata dadu. Jadi kalau mata dadu 1 adalah 1, mata dadu 2 adalah 1, jadi 1 tambah 1, 2. Dan seterusnya ya. Mata dadu 1, 4, mata dadu 2 adalah 4, maka kalau dijumlah jadi 8. Jadi total keseluruhan ada 16, ya, 16 kemungkinan. Di mana nilai X-nya mungkin adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nggak ada yang jumlahnya 1, ya. Dan nggak ada yang jumlahnya 9. Ya, paling kecil 2, paling besar 8. Ya, kita buat terlebih dahulu tabel distribusinya. Untuk X 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya kalau kita lihat yang jumlahnya 2 hanya ada 1. Ya, jadi frekuensinya 1. Yang jumlahnya 3 ada 2. Frekuensi 2. Yang jumlahnya 4 ada 3. Yang jumlahnya 5 ada 4. Yang jumlahnya 6 ada 3. Yang jumlahnya yang jumlahnya 7 ada 2. Dan terakhir jumlahnya 8 ada 1. Nah, ini kalau dijumlah sama dengan 16. Ya, kita jumlah sama dengan 16. Jadi persis di sini 4 kali 4. Nah, sekarang kita cari peluang untuk setiap nilai X ini. Ya, untuk X sama dengan 2, maka frekuensi 1, jumlah frekuensi 16, berarti peluangnya 1/16. Untuk X sama dengan 3, maka peluangnya 2/16. Untuk X sama dengan 4, peluangnya 3/16. Untuk X sama dengan 5, peluangnya 4/16. Untuk X sama dengan 6, peluangnya 3/16. Untuk X sama dengan 7, peluangnya 2/16. Dan terakhir untuk X sama dengan 1, peluangnya adalah 1/16. Nah, inilah distribusi frekuensinya. Kalau kita jumlah, ini sama dengan 1. Ya, memenuhi syarat dari distribusi peluang variabel acak diskret. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentukan, ya, peluang untuk X bilangan ganjil. X bilangan ganjil itu jadi ketika X sama dengan 3, X-nya 5, X-nya 7. Nah, peluang ketika X sama dengan 3, peluang ketika X sama dengan 5, peluang X sama dengan 7. Peluang X sama dengan 3 adalah 2/16. Peluang X sama dengan 5, 4/16. Dan peluang X sama dengan 7 adalah 2/16. Nah, ini kalau kita jumlah sama dengan 8/16. Dan bisa disederhanakan dengan cara dibagi 8. Maka dapatlah 1/2. Nah, ini untuk pembahasan gemas yang keempat. Kita lanjut ke gemas yang terakhir, ya, untuk video yang bagian pertama ini. Video pertama, bagian pertama untuk materi distribusi peluang variabel acak diskret, ya. Nah, gemas yang kelima hampir sama dengan gemas yang keempat. Nah, sama-sama dadu dan X-nya juga sama-sama jumlah mata dadu yang muncul. Nah, tapi di sini dadunya, ya, berbentuk kubus, ya. Jadi ada 6 sisinya, ada 6 mata dadunya. Nah, kedua dadu dilempar bersama-sama. Nah, pertanyaannya susunan tabel distribusi dari variabel acak diskret X. Oke, langkah pertama pastinya kita buat terlebih dahulu kemungkinan dari jumlah kedua mata dadu, ya, yang muncul. Dadu 1 itu ada 6 kemungkinan, dadu kedua ada
6 kemungkinan, jadi totalnya 36. Apabila kemungkinan dari 1 dan 2 ini dijumlah, maka dapatlah isian 2 paling kecil dan 12 paling besar. Ya, 2 sampai 12. Nggak ada yang jumlahnya 1 dan nggak ada yang jumlahnya 13. Ya, paling kecil 2, paling besar 12. Jadi kalau seandainya kita buat tabel distribusinya, nilai X yang mungkin 2 sampai 12, di mana frekuensi untuk yang X sama dengan 2 hanya 1. Untuk X sama dengan 3 ada 2. Untuk X sama dengan 4 ada 3 dan seterusnya. Untuk X sama dengan 12 ada 1. Ya, jadi kalau kita cari, ini jumlah frekuensinya ada 36. Jadi peluangnya untuk X sama dengan 2 adalah 1/36. Untuk X sama dengan 3 peluangnya 2/36. Untuk X sama dengan 4 peluangnya 3/36 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita jumlah peluangnya sama dengan 1. Oke, inilah pembahasan untuk materi distribusi peluang dari variabel acak diskret. Adapun video ini adalah video bagian pertama. Ya, nantikan video bagian kedua untuk materi yang sama, tentunya tetap di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.